BPPK sebagai unit yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan, terus berupaya memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM pengelola keuangan negara dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Dalam rangka penyusunan strategi pembelajaran, BPPK menyelenggarakan Learning Council Meeting yang menghadirkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan seluruh pimpinan tinggi Kemenkeu untuk menentukan arah dan kebijakan pengembangan kompetensi SDM. Pada tahun 2024, LCM diintegrasikan dengan Rapat Koordinasi Gabungan Dukungan Manajemen untuk membahas lebih dalam terkait transformasi dukungan manajemen dalam pengembangan SDM Kemenkeu. Selain itu, dalam rangka menggali potensi kebutuhan pembelajaran yang bersifat tematik kewilayahan, dilaksanakan pula kegiatan stakeholder gathering di semua balai diklat keuangan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh mitra kerja balai diklat keuangan, baik yang berasal dari Kementerian Keuangan maupun dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah, dengan harapan kebutuhan pembelajaran yang bersifat tematik dapat terpenuhi. Guna memberikan pengalaman belajar yang berkualitas, bervariasi, dan berdampak tinggi, BPPK menghadirkan beragam bentuk dan modernisasi pembelajaran seperti gamification, virtual reality, dan podcast keuangan negara. Untuk mengembangkan kompetensi SDM para benteng keuangan negara, BPPK telah menyelenggarakan 3.828 pelatihan dengan lebih dari 400.000 peserta dari seluruh Indonesia. Program pelatihan tersebut diantaranya pelatihan PSIAP untuk mendukung Kortek Sistem DJP, pelatihan Artificial Intelligence for Strategic Scenario Planning untuk penyusunan rencana strategis menggunakan Artificial Intelligence, serta sejumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pemimpin di Kemenkeu dalam menghadapi perubahan. Tak hanya bagi para pegawai Kemenkeu, BPPK juga memperluas cakupan edukasi keuangan negara kepada ASN dari berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan juga kepada masyarakat umum. Melalui Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi manajemen pengelola keuangan di lingkungan Pemda, BPPK bersama Kemendagri menyelenggarakan pelatihan bagi para pimpinan tinggi daerah yang diikuti 299 orang dengan sebaran peserta dari 183 kabupaten, 51 kota, dan 23 provinsi di seluruh Indonesia. Selain Executive Course, peningkatan kompetensi pegawai Pemda juga dilakukan antara lain melalui pelatihan penilaian properti untuk penilaian BMD, pelatihan perpajakan bagi Pemda, serta salah satu bentuk pengabdian masyarakat PKN-STAN yang dilakukan melalui pendampingan BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang dilaksanakan di 27 lokasi dan diikuti sebanyak 1.472 peserta. Untuk mengedukasi dan menyebarluaskan informasi terkait keuangan negara kepada publik, BPPK juga melaksanakan berbagai kegiatan edukatif seperti seminar nasional dan seminar internasional, Kemenkeu Korpu Talk, Kemenkeu Korpu Open Class, serta Olimpiade APBN cabang kompetisi video mengajar APBN untuk guru SMA dan SMP, dan lomba bedah data APBD. BPPK juga turut berkontribusi terhadap UMKM melalui sejumlah pembinaan, kegiatan pengabdian masyarakat, serta pengembangan open access e-learning dan microlearning UMKM yang dapat diakses melalui portal pembelajaran Kemenkeu Learning Center. Dalam mengembangkan calon SDM pengelola keuangan negara yang berkualitas, BPPK melalui PKN-STAN menerima 722 peserta didik pada 2024 melalui 3 jalur SPMB yang lulusannya akan mengisi kebutuhan pengelola keuangan negara di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Pada tahun 2024, PKN-STAN juga mewisuda 560 mahasiswa alih program yang merupakan peserta tugas belajar dari Kemenkeu dan instansi non-Kemenkeu yang siap kembali mengabdi di berbagai pelosok negeri dengan membawa ilmu barunya. BPPK sebagai pengelola beasiswa Kementerian Keuangan atau Ministerial Scholarship
hingga tahun 2024 telah mengantarkan 210 pegawai Kemenq menempuh studi di 30 universitas terbaik dunia yang tersebar di berbagai negara di Australia, Eropa, dan Amerika. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Kemenq yang aktif studi dengan beasiswa institusional hingga Desember 2024 mencapai 1.821 pegawai, yang sebagian besar menempuh studi D3 dan D4 di PKN dengan jumlah 1.122 orang. BPPK yang menaungi kegiatan kerelawanan Kemenq Mengajar sejak tahun 2023 turut menyebarluaskan pengetahuan keuangan negara kepada para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah hingga ke pelosok negeri. Kemenq Mengajar 9 tahun 2024 diikuti lebih dari 70.000 siswa dan 327 sekolah yang tersebar di 133 kota kabupaten dan 4 negara di luar negeri. Dalam hal sertifikasi kompetensi, sebanyak 565 pejabat fungsional analis anggaran melalui uji kompetensi JFAA, 4.998 konsultan pajak melalui ujian sertifikasi konsultan pajak, 2.090 ahli kepabeanan melalui sertifikasi ahli kepabeanan, serta 501 pejabat penilai pemerintah, pelelang, penata laksana barang, dan analis keuangan pemerintah daerah telah mengikuti uji kompetensi di BPPK. Sesuai dengan amanat Lembaga Administrasi Negara, BPPK resmi menjadi badan pengakreditasi lembaga pemerintah penyelenggara pelatihan teknis di bidang keuangan negara sejak 2018. Pada tahun 2024, BPPK melayani sejumlah permohonan akreditasi, di antaranya BPSDM Provinsi Sumatera Barat, BPSDM Provinsi Jawa Tengah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta, BPSDM Provinsi Jawa Barat, dan BPSDM Provinsi Jawa Timur. BPPK terus meningkatkan kontribusinya kepada upaya pengembangan kapasitas SDM regional melalui perannya sebagai World Customs Organization Asia Pacific Regional Training Center serta peran aktifnya dalam Annual High Level Meeting antara DJKN, BPPK, dan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia sebagai instansi pemerintah yang pertama kali mengimplementasikan strategi Corporate University dalam pengembangan kapasitas SDM sejak 2016. BPPK menjadi rujukan implementasi Korpu dari sejumlah unit pengelola SDM. Selama tahun 2024, BPPK menerima kunjungan studi banding lebih dari 20 instansi pemerintah, serta menjadi narasumber di berbagai FGD terkait pembentukan dan pengembangan Korpu dan LMS KMS. BPPK sebagai unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan manajemen pengetahuan di Kemenq, berupaya merekam pengetahuan dan reformasi yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selama menjabat sebagai Menq RI dalam buku profesional biografi No Limits, Reformasi dengan Hati, yang resmi diluncurkan pada 20 September 2024. Atas segala upaya dari seluruh keluarga besar BPPK, Kemenq, dan para pemangku kepentingan, BPPK berhasil meraih sejumlah penghargaan di tahun 2024. Di antaranya, Pusdiklat Bea dan Cukai menerima penganugerahan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Atas capaian tersebut, keseluruhan unit di BPPK telah meraih predikat WBK dengan 3 unit berpredikat WBBM. BPPK juga berhasil meraih 3 trofi dalam Top Digital Awards, yakni 5-Star Top Digital Implementation, Top Leader on Digital Implementation untuk Kepala BPPK Andin Hadianto, dan Golden Trophy atas raihan bintang 5 3 kali berturut-turut pada ajang ini. Kementerian Keuangan melalui BPPK meraih penghargaan inovasi dalam bidang teknologi pembelajaran dari Pusdatin Kemendikbudristek atas inovasi gamifikasi pembelajaran yang dirancang oleh para pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran BPPK. BPPK juga berhasil memperoleh predikat sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila terakreditasi istimewa oleh BPIP.
Pusdiklat KM mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai mitra strategis yang telah melaksanakan kerjasama program diklat dan sertifikasi sektor anti korupsi tahun 2024. PKN-STAN menerima penghargaan ACCA Indonesia Institution Partner of the Year atas pencapaiannya sebagai mitra institusi pendidikan terbesar yang menyelenggarakan ACCA Qualification Program di Indonesia. Dalam lingkup Kemenq, BPPK kembali meraih predikat informatif untuk PPID tingkat 1 dan PPID tingkat 2 PKN-STAN. Predikat informatif ini merupakan kategori tertinggi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada badan publik. BPPK akan terus berkomitmen sebagai pencetak pengelola keuangan negara yang berkompeten dan menyebarluaskan edukasi keuangan negara ke seluruh pelosok negeri.